Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tertulis di dalam kitab Mazmur 65 ayat 12, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh, Engkau, yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan, Engkau, yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai.
Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pemberi Makan Tupai. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Bapa Surgawi Anda yang penuh kasih tidak pernah berpaling dari Anda. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, beberapa tahun lalu, saya memasang sebuah tempat untuk memberi makan tupai di pohon cemara beberapa meter dari rumah. Wadah itu cukup sederhana, 2 papan dan sebuah paku untuk menancapkan tongkil jagung. Setiap pagi, seekor tupai datang dan menikmati makanannya. Tupai itu sangat cantik, bulunya hitam dan perutnya yang gendut berwarna abu-abu. Saya duduk di teras belakang rumah setiap pagi dan melihatnya makan. Tupai itu memipil setiap biji dari tongkolnya, memegang dan memutar dengan cakarnya, lalu makan dengan rakus. Di ujung hari, tak ada lagi biji yang tersisa, yang ada hanyalah sisa makanan yang tertumpuk di bawah pohon. Meski saya memerhatikannya, tupai itu takut kepada saya. Ketika saya mendekat, ia akan lari, bersembunyi di pohon, dan mencicit memperingatkan kalau saya terlalu dekat. Ia tak tahu bahwa sayalah yang menyediakan makanannya. Sebagian orang bersikap seperti itu terhadap Allah. Mereka lari ketakutan darinya. Mereka tak tahu bahwa Dialah yang mengasihi mereka dan menyediakan segalanya dengan berlimpah untuk kesenangan mereka. Mazmur 65 ayat 12. Henry Scougal, seorang menteri Skotlandia abad ke-17, menulis, tak ada yang jauh lebih kuat untuk menggetarkan hati kita selain kesadaran bahwa kita dikasihi oleh pribadi yang penuh kasih. Seharusnya ini membuat kita takjub dan bersukacita. Seharusnya ini mengalahkan ketakutan dan meluluhkan hati kita. Kasih Allah adalah kasih sempurna yang melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kebaikan sebagai mahkota yang dijanjikan Tuhan. Rema hari ini. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Panen bagi petani adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Semua jerih lelah mereka terbayar ketika melihat tanaman mereka siap dipanen. Namun keadaan ini tidak selalu bisa dinikmati oleh petani karena banyak hal. Misalnya serangan hama dan penyakit, pergantian musim yang tidak seperti biasanya, ataupun karena bencana alam. Ketika keadaan ini terjadi, maka petani tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali bersabar dan menanam kembali tanaman mereka dengan harapan bahwa di panen berikutnya mereka bisa menikmati hasilnya. Karena itu, ketika mereka bisa menikmati panen setiap tahun, itu adalah sebuah kebaikan Tuhan yang patut disyukuri. Hal ini sangat disadari oleh Daud, sehingga ia menulis Mazmur 65 ayat 12. Ia merasakan betapa baiknya Tuhan kepadanya. Melalui Mazmur ini, Daud mengungkapkan ucapan syukurnya karena Tuhan sangat mengasihi dan memberkatinya. Setiap tahun ia bisa panen, bahkan ketika Tuhan hadir dalam hidupnya berkelimpahan. Memang, kehidupan manusia tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti sakit, dikecewakan oleh orang yang kita percaya,
Bahkan ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi. Semuanya membuat kita tidak bisa bergembira. Bahkan tidak sedikit yang depresi dan akhirnya melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Bagi anak Tuhan, keadaan yang tidak menyenangkan juga diizinkan Tuhan untuk kita alami. Namun perbedaannya dengan orang dunia adalah kita bisa bersyukur karena ada pengharapan bahwa di balik badai, ada rancangan Tuhan yang sangat indah. Kita tidak perlu khawatir, apalagi depresi ketika kita mengalami keadaan yang sangat tidak kita inginkan, karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Rema hari ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menaruh pengharapan pada Tuhan karena Tuhan yang kita sembah selalu akan menyertai dan mencurahkan kebaikannya bagi kita. Renungan, Tuhan rindu memahkotai kita dengan favor kebaikannya yang luar biasa. Apakah saat-saat ini Anda tidak merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Apakah yang Anda lakukan ketika Tuhan izinkan Anda mengalami keadaan yang tidak menyenangkan? Bagaimana Anda bisa tetap bersyukur dan berpengharapan bahwa Tuhan selalu akan menyertai dan mencurahkan kebaikannya dalam hidupmu? Doa untuk hari ini, ya Bapa, terima kasih untuk rema hari ini. Roh Kudus ampuni kami apabila kami tidak mensyukuri kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami untuk senantiasa menaruh pengharapan kami hanya kepadamu dan berharap Engkau senantiasa mencurahkan favor kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua,
bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.